Ayu Patrick dan Oke. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Patrick dan Matt. Kita tadi pulang dari belanja dari toko Asia terbesar di Hongaria, namanya Duna Panda. Kalau orang Indonesia mungkin bacanya begitu, tapi kalau orang Hongaria Duna Panda. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kantong plastik ini ya. Tadi kita habis, berapa tadi ayah kita habisnya? Iya, 50.000. Dan sedikit update tentang virus corona. Minggu ini Matt mulai sekolah hari Selasa kemarin, tanggal 25 Agustus 2020. Dan waktu itu jumlah pasien virus corona awal minggu ini ya masih sekitar 40-an. Kemarin tiba-tiba melonjak jadi 100 berapa gitu. Hari ini jumlah pasien virus corona tiba-tiba melonjak 292. Kalau sudah ada sebanyak itu yang terdeteksi ya kan, pasti banyak lainnya yang kita nggak tahu, yang nggak ada simptom sama sekali, nggak ada gejala, jadi orangnya tetap jalan-jalan di luar dan bebas. Dan itu serem ya teman-teman. Jadi tadi kita belanja, ayah tiba-tiba ngecek kondisi hari ini bilang kayak gitu, jadi kita kaget juga. Sepertinya ini terakhir kita belanja di luar selama situasi masih seperti ini. Katanya sih negara-negara di Eropa nggak akan mengadakan lockdown besar-besaran seperti kemarin, jadi mereka mungkin hanya akan membatasi tempat-tempat tertentu. Misalnya daerah ini banyak pasien, jadi mungkin daerah itu saja yang di lockdown, nggak sampai keluar-keluar ya. Saya nggak tahu, saya kan cuma numpang hidup di sini ya. Dan juga kadang-kadang masih banyak orang yang nakal nggak pakai masker. Tapi kalau kami sekeluarga di tempat umum ya pakai masker, kecuali kalau mungkin kita jalan di tempat yang nggak bersinggungan dengan orang, ya itu masih nggak apa-apa nggak pakai. Tapi kalau sudah di toko itu pasti pakai. Jadi sebenarnya saya tadi nggak ada rencana untuk bikin video di Duna Panda karena saya sudah beberapa kali bikin di situ ya. Tapi ternyata teman-teman, kayaknya hari ini terakhir kali kita belanja. Jadi ya sudah, kita lihat saja harganya ada di layar monitor. Kalian bisa ngecek harga terbaru. Ini baru hari ini tadi kita belanja. Tahunya udah dipak rapi seperti ini dan rasanya beda. Tahu sebenarnya ada di mana-mana, di supermarket lokal maupun di toko-toko lainnya, tapi tahu yang paling enak itu yang dari toko Asia. Itu rasanya mirip dengan tahu kita. Kalau tahu Hongaria beda, keras banget gitu, padat. Kalau digoreng kurang cocok. Ya, ini mie instan. Ini dari Korea. Saya tadi cari-cari Indomie, ternyata sudah nggak ada. Mungkin juga susah mencari stok Indomie selama masa pandemi ini ya. Biasanya masih ada beberapa produk Indonesia di supermarket Asia. Sekarang saya lihat nggak ada sama sekali. Banyak produk dari Singapura, dari China, dari Malaysia, dari Thailand, tapi kok Indonesia nggak ada ya. Nggak tahulah, semoga ada eksportir yang bisa mengekspor ke Hongaria, karena di sini kayaknya masih jarang, masih kalah dengan negara-negara tetangga Thailand, Vietnam, Malaysia. Produknya banyak di sini, Indonesia belum banyak. Ini ada juga kerupuk udang dan ini pun produk Vietnam kalau nggak salah. Iya, ini pun produk Vietnam. Ini gunting rambut, gunting kemarin hilang, nggak tahu saya taruh di mana. Saya di rumah ini juga bekerja sebagai tukang gunting rambut untuk ayah dan Matt. Selama pandemi nggak masalah, lockdown nggak masalah, saya gunting rambut semua orang. Oh iya, ini kerupuk udang lagi. Dan Matt kangen dengan Yakult. Di sini nggak ada Yakult. Ini produk Cina, namanya beda.
Atau mungkin sama, ini namanya juga Yakult cuma dalam bahasa Cina saya nggak tahu. Ini mahal banget, satu pak isinya 4, mahal, tapi ya nggak apa-apa lah, itu merek suka kadang-kadang. Kemudian minuman lychee seperti ini, kalau di Indonesia kan banyak ya dan murah. Yang kotak kecil-kecil itu merek apa ya, mereknya merek ABC atau merek apa gitu, banyak dan murah. Di sini nggak ada, harus beli ke toko Cina. Air kelapa juga, Matt suka banget jus lychee. Kemudian yang penting untuk kita, hand sanitizer. Setiap hari sebelum masuk bis sekolah, Matt harus pakai ini. Kemudian pulangnya sore nanti sebelum masuk bis lagi dia juga harus pakai. Jadi kita harus menggunakan banyak ini. Kemudian ini gula palem ya, ini nggak sama dengan gula Jawa kita. Kalau gula Jawa kita kan merah banget, kalau dipakai untuk masak gudeg dan lain sebagainya itu warnanya bagus gitu. Kalau ini warnanya pucet, ini dari Thailand, sama gula palem tapi mungkin agak beda dikit dan warnanya coklat pucat. Tapi ya gitulah, karena produk Indonesia terbatas banget di sini. Nggak tahu ya, dulunya agak banyak produk Indonesia di sini, tapi akhir-akhir ini kok jadi makin berkurang. Jelly seperti ini di Indonesia juga kan banyak ya. Kalau anak Hongaria jarang banget jelly seperti ini. Adanya gelatin, tapi gelatin kan nggak halal. Kemudian ini untuk saya bersih-bersih rumah, baking soda. Kalau di toko Asia baking soda 1 kilo ini cuma Rp30.000. Kalau di supermarket lokal kecil cuma 30 gram atau 50 gram, pokoknya satu paket kecil gitu ya, jualnya kayak gitu. Padahal saya butuhnya itu banyak banget kalau untuk bersih-bersih rumah. Ini paprika Hongaria. Untuk masak makanan Hongaria kita harus menggunakan bubuk paprika ini. Oke, kita bongkar dulu cepet-cepet, nanti sebagian harus kita masukkan freezer kan. Kayak yang satu ini tadi saya beli baby octopus, jadi octopus kecil itu. Kapan-kapan kita bikin videonya ya guys. Saya suka banget seafood, termasuk baby octopus. Enaknya dimasak apa sih baby octopus ini? Kalian ada ide boleh tulis saran di bawah. Ini kesukaan Matt, es bonbon. Kalau di Indonesia dia suka merek Wong Coco, itu tulisannya bener-bener ice bonbon gitu ya. Kalau di sini tulisan Cina tapi kemasannya persis banget kalau dibuka. Yes. Have you frozen the cactus yet? Yes, I have. Oh, it's in there. Kemudian ada kucai. Kucai ini nggak ada kalau di supermarket lokal, jadi kita belinya harus di toko Asia. Ini dari Cina tapi enak banget teman-teman, nggak seasin kalau di Indonesia. Di Indonesia itu kadang asinnya keterlaluan mungkin karena garam murah. Ini kesukaan ayah Matt, tapi sebenarnya dia nggak boleh makan karena gula ya, dia menghindari gula. Ini lychee yang dalamnya ada nanasnya, di Indonesia juga banyak kan, cuma di sini harganya sedikit lebih mahal. Aduh, banyak banget. Ini bihun, kadang-kadang ada di supermarket lokal tapi lebih banyak nggak adanya, jadi saya beli. Ini barangnya banyak banget jadi saya ngomongnya cepet-cepet, maaf ya. Erythritol untuk ayah sebagai pengganti gula. Untuk teman-teman yang baru gabung di sini, keluarga kami sekarang sudah berusaha nggak makan gula, karena juga dari keluarga saya dan maupun keluarga ayah itu ada turunan diabetes dan ayah sudah nggak makan gula sama sekali. Jadi kita ganti dengan erythritol maupun stevia, itu saya campur jadi satu gitu. Dan itu rasanya ya manis seperti gula, tapi nggak akan mengakibatkan gula darahnya naik gitu. Tahu goreng, untuk bikin tahu isi paling enak pakai tahu seperti ini karena praktis ya, saya nggak usah menggoreng lagi. Ini juga adanya cuma di toko Asia saja. Kulit lumpia ini penting lah untuk saya. Kemudian kulit pangsit. Jadi kita tinggal bikin isinya saja, nggak usah repot-repot beli kulitnya. Ya bisa sih bikin kulitnya, tapi yang makan kan cuma saya. Kalau berjam-jam di dapur nguplek gitu,
yang makan cuma saya, males juga. Ini keju untuk Matt, untuk sandwich gitu. Dia paling suka keju Kraft yang untuk sandwich itu, tapi di sini merek itu nggak ada teman-teman. Tadi Matt itu belanja banyak banget. Biasanya dia kalau diajak belanja kan males-malesan gitu. Jadi untuk Matt dia lebih terbiasa lidahnya ke snack Asia. Ya sudahlah. Dan ini untuk saya keripik pisang. Pisang yang bisa dibikin keripik itu juga jarang sekali di sini. Kadang-kadang ada, tapi kebanyakan nggak ada. Kemudian untuk snack saya di sini, saya juga suka snack vegetarian. Ini semua snack tahu dari Cina. Jadi vegetarian. Nggak ada sertifikasi halal ya, tapi kita bisa lihat bahan-bahannya dan memang di tokonya itu mereka ada ditulisi gitu di bagian vegetarian. Kemudian ini ada mini burger untuk Matt. Kalau burger yang gede gitu, apapun dia kalau yang gede-gede gitu nggak suka. Jadi sukanya yang kecil-kecil seperti ini, mini burger. Biar nggak apa ya, kalau orang Jawa bilang biar nggak blenger gitu mungkin. Terus ini keripik nangka. Ini kan di Indonesia banyak juga ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa di sini kok nggak ada. Ini produk Thailand. Ini produk Vietnam. Padahal sebenarnya Indonesia bisa juga kan membuat, dan rasanya saya rasa juga nggak kalah enak. Tapi nggak tahu, jarang gitu produk Indonesia di sini. Mungkin karena juga orang Indonesia di sini masih jarang. Sekarang sudah banyak dibanding 15 tahun yang lalu, tapi masih lebih banyak orang Thailand misalnya, apalagi orang Cina ya. Ya inilah snack tahu, saya beli banyak karena saya suka pedes-pedes manis gitu. Ini kiwi yang kuning itu di Indonesia ada ya pasti. Kalau di sini juga jarang. Per buahnya Rp20.000. Saya beli 4 saja. Tombol kangen gitu. Yang ini bumbu kari kuning dari Thailand. Kadang-kadang saya kalau masak males bikin bumbu ya pakai bumbu ini saja. Kalau dari Thailand kadang-kadang ada sertifikasi halalnya. Tapi sekali lagi semua bahannya ada tertulis di sini dan bisa dilihat ini ya bener-bener vegetarian karena bumbu saja. Saya kalau mau bikin sambal goreng atau bikin masakan apapun yang agak mirip-mirip ya pakai ini saja. Karena yang makan cuma saya teman-teman. Ini ikan kaleng, nggak tahu lah ikan apa ini, pokoknya lumayan cocok saya. Dulu saya tinggal di Singapura sering makan ini ikan goreng, kemudian ada kacang hitamnya gitu. Enak juga. Di sini mahal, harganya mahal, ikan itu di sini mahal. Oke, selanjutnya kangkung. Mungkin kangkung termahal Rp30.000 segini ini tadi. Serai yang frozen, di situ mungkin kebanyakan sayur-sayuran Asia Tenggara juga frozen, kecuali kangkung. Kangkung tadi gratis, kangkungnya fresh. Ini cumi-cumi frozen, sebenarnya ada juga yang segar, cuma tadi gede-gede gitu saya males. Kalau frozen gini kecil-kecil saya lebih suka. Nggak terlalu mahal. Di sini mereka jualan seafood yang paling murah, ada yang segar, ada yang beku. Kemudian ini seperti sushi gitu tapi digoreng. Dan ini vegetarian, jadi nggak ada dagingnya sama sekali. Lumayan enak juga. Ini 1 kilogram. Wah. Ini 1 kilogram udang segar 4.500 forin. Di sini udang segar jarang banget. Kalau di supermarket kadang-kadang ada, itu harganya sekitar Rp400.000 per kilogram. Di sini cuma Rp225.000. Jadi jauh lebih murah. Oke, tinggal 1 tas saja. Ini semua snacknya Matt. Ini di Indonesia juga ada kan? Tahu Kinoy. Ini snack favorit Matt. Tadi dia minta beli 3, ini mahal banget, minta 3, 1 aja deh Matt gitu. Kemudian kerupuk beras ini dia suka, di Indonesia kayaknya murah ya teman-teman yang seperti ini. Nggak tahu lah, pokoknya ini di Asia di mana-mana ada ya kan. Saya nggak suka, tapi dia suka beli berbagai varian gitu.
tahun saya. Ya. Jadi begitu saja teman-teman belanjaan saya ini yang segunung. Harganya 2,5 juta. Menurut kalian murah atau enggak? Menurut saya mahal. Kalau kita mau beli bahan makanan lokal itu tentunya jauh lebih murah, tapi kadang-kadang kita pengen kan makanan kita gitu. Jadi ya selama masih ada rezeki ya why not gitu ya. Cuma mungkin ya kita harus menyesuaikan dengan keadaan finansial kita sendiri. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Sekarang saya harus buru-buru masukin ini ke kulkas dan masak makan siang untuk keluarga. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.